A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fama, amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan fillah, subscriber dari Farhan Farluk Channel. Saya kembali akan membawa sebuah konten pendek ya tentang peristiwa viral kemarin di sirkuit Mandalika di event MotoGP ya di sirkuit Mandalika. Bagaimana ketika seorang dukun pawang hujan bekerja ketika hujan turun dan melakukan ritual-ritual yang saya kira di sini berbau kemusyrikan. Ya, bukankah Allah dalam surat Al-Baqarah sangat jelas mengatakan bagaimana bahayanya dosa syirik ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap bagimu. Dan dialah yang menurunkan air hujan dan dari langit. Lalu dengan hujan itu dia hasilkan buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedang kamu mengetahui. Para ikhwan fillah, sangat jelas di sini Allah sangat mengutuk dosa syirik. Membuat tandingan-tandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti yang terjadi kemarin di sirkuit Mandalika. Bagaimana ketika seorang pawang hujan melakukan ritual-ritual seperti itu, yang ironisnya adalah terjadi di negeri yang mayoritas muslim. Ya, terjadi di negeri yang mayoritas muslim, dan ironisnya lagi wakil presiden kita adalah seorang kiai. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi para ikhwan fillah, bukan saya membenci apa yang dilakukannya, tetapi apakah sudah dipikirkan bagi generasi mendatang apa ini nanti impactnya? Bagaimana jika generasi milenial yang tidak paham dengan yang masih sangat sangat cetek pemahaman agamanya, ini menjadi sebuah rujukan kebenaran, sehingga ketika mereka meminta tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kepada dukun-dukun. Ini harus kita pikirkan impact ke depannya. Juga di dalam Quran surat Al-Baqarah 165, jelas Allah di situ menyatakan, dan sebagian manusia ada orang yang menjadikan Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah. Jadi yang membedakan cinta kita kepada Allah adalah orang-orang yang beriman. Tetapi ironisnya ini terjadi di event yang sangat luar biasa, diekspos sampai ke luar negeri, di negeri yang mayoritas muslim, di wakil presiden kita adalah seorang kiai melakukan ritual-ritual yang... Nah para ikhwan fillah, selain ayat suci Al-Quran tadi di surat Al-Baqarah 2122 dan Al-Baqarah 116, juga terdapat di dalam hadis bagaimana larangan dan sangat dikecamnya orang-orang yang pergi ke dukun atau meminta tolong kepada dukun. Ini termaktub di dalam hadis Rasulullah di HR Muslim. Rasulullah bersabda, barang siapa mendatangi dukun dan bertanya sesuatu, tidak akan diterima salatnya, tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Nauzubillah summa nauzubillah. Tidak diterima sholatnya 40 malam. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendatangi dukun dan bertanya sesuatu kemudian membenarkannya, dia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Ingat yang saya underline, mengkufuri apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Artinya di sini mengkufuri, menutupi, mengingkari semuanya, baik itu Al-Quranul Karim, perintah-perintah sholat ataupun ibadah-ibadah yang lain. Nauzubillah summa nauzubillah. Selain itu, impactnya para ikhwan fillah ini sangat luar biasa. Bagaimana kalau ini ya terframing dan tertanam di dalam pikiran-pikiran generasi milenial yang landasan dasar agamanya masih sangat rendah, ini akan sangat berbahaya. Mereka akan lebih percaya kepada dukun daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak habis pikir kenapa ini dilakukan di negeri yang mayoritas muslim, yang notabene wakil presiden kita adalah seorang kiai. Nauzubillah summa nauzubillah. Demikian para ikhwan fillah, keprihatinan saya, dan semoga kita terus ya menjaga ketauhidan kita, akidah kita dari rongrongan, dari sekularisme,
dari para penghujat-penghujat kaum kafir semuanya ya. Kita terus pertahankan ukhuwah Islamiyah dan terus menggelorakan, menyuarakan kebenaran-kebenaran, menyuarakan hal yang bisa mengikis ya, mengikis atau membuat kabur kebenaran-kebenaran itu. Demikian para Ikhwan Fillah, terima kasih tetap setia di Evarkan Faruk Channel. Konten pendek saya ini semoga bisa memberikan edukasi atau sedikit pengetahuan kepada kita, juga sedikit warning kepada kita betapa bahayanya akidah anak-anak generasi milenial yang mendatang. Ikhwan Fillah, cukup di sini konten saya ini. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, semua berasal dari diri saya sendiri yang dhaif ini. Kalau jika ada kebenaran, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.